Selamat pagi, siang, dan malam, Pak Wid dan teman-teman. Saya sekarang ini akan mempresentasikan tentang presentasi suku baja tentang komponen komposit. Nama saya Yose Andrik Setiawan Purwanto, NIM 19 B10100. Nah, selanjutnya metode pelaksanaan lanjutan. Lanjutan yaitu komponen struktur komposit memiliki momen inersia yang lebih besar daripada komponen struktur non-komposit. Akibat lanjutan pada komponen struktur komposit akan lebih kecil. Momen inersia dari komponen struktur komposit hanya dapat tercapai setelah beton mengeras. Sehingga lanjutan yang diakibatkan oleh beban-beban yang bekerja sebelum beton mengeras dihitung berdasarkan momen inersia dari profil baja. Pada konstruksi tanpa perancang atau unshorted diperlukan sebanyak 30 momen inersia yang berbeda untuk menentukan lanjutan jangka panjang, yaitu pertama momen inersia dari profil baja yang digunakan untuk menghitung lanjutan yang timbul oleh beban-beban yang bekerja sebelum beton mengeras. Nah, yang kedua momen inersia dari penambang komposit yang dihitung berdasarkan lebar efektif B bagi N digunakan untuk menghitung lanjutan yang ditimbul oleh beban hidup dan beban mati yang bekerja setelah mengeras, yang dihitung berdasarkan beban efektif B bagi 2N untuk menentukan lanjutan jangka panjang disebabkan oleh beban mati yang bekerja setelah mengeras dan mengerasa. Selanjutnya, metode pelaksanaan baja gelombang. Baja gelombang sendiri itu perkembangan struktur komposit yang dimulai dengan gunakan tik baja gelombang yang selain berfungsi sebagai casing, yaitu casing saat plat beton dicetak, juga berfungsi sebagai tulangan positif berbagai plat beton. Nah, tik beton gelombang ini memiliki persyaratan dan penghubung geser untuk digunakan untuk komponen struktur komposit diatur dalam SNI 031729/2002 pasal 12.4.5.1. Dalam pasal ini disyaratkan yaitu yang pertama tinggi maksimum tik baja kurang dari 75 mm, yang kedua lebar rata-rata minimum dari gelombang tik lebih dari 50 mm. Lebar ini tidak boleh lebih besar dari lebar besi minimum pada tepi atas tik baja. Nah, yang ketiga tepat minimum diukur dari tepi atas tik baja yaitu 50 mm. Nah, yang selanjutnya itu diameter maksimum strut yang dipakai yaitu 20 mm dan dilas langsung pada flange balok baja. Nah, yang tinggi minimum strut diukur dari sisi tik baja paling atas 40 mm. Nah, ini contoh gambarnya ya untuk persyaratannya itu sendiri. Nah, jika gelombang pada tik baja dipasang tegak lurus terhadap balok-baloknya, maka kuat lamanya penghubung geser jenis paku harus direduksi dengan suatu faktor yang besar yang diterapkan sebagai berikut dengan cara RS sama dengan 0,85 dibagi akar pangkat N RR dikali WR dibagi HR, nah terus dikali dalam kurung HS dibagi HR tutup kurung dikurangi 1,0, nah kurang dari 1,0. Nah, RS sendiri itu yaitu faktor reduksi. Nah, kalau NR sendiri itu adalah jumlah penghubung geser jenis paku pada setiap gelombang pada potongan melintang balok baja. Nah, kalau HS itu adalah tinggi penghubung geser jenis paku yang kurang dari 75 mm. Nah, kalau kalau HR adalah tinggi nominal gelombang tik baja, kalau WR adalah lebar efektif gelombang tik baja. Nah, selanjutnya contoh soal 10 titik. Contoh soal 12.10 yaitu tentukan lanjutan saat konstruksi serta lanjutan jangka panjang dari konstruksi komposit dengan profil WF 300 kali 150 kali 6,5 kali 9 dan datanya sebagai berikut. Nah, tebal platnya sendiri yaitu 12 cm.
Nah, BN-nya 225 cm, maka BO-nya 2,5 meter, FC-nya 27,5 meter, dan L-nya 6 meter, dan N-nya lah. Nah, yang pertama itu kita menghitung bebannya dulu. Nah, beban mati itu plat betonnya itu 0,2 dikali 2,2400 dikali 2,5, itu mendapatkan nilai 720 kg per meter atau 7,2 Newton meter. Nah, selanjutnya bercasting itu 20 kali 2,5, itu mendapatkan nilai 50 kilo per meter, jadikan Newton itu 0,5. Nah, selanjutnya mekanikalnya itu sendiri yaitu 20,25, itu dikali 2,5 yaitu 50 kilo per meter. Nah, jadikan Newton itu 0,5 Newton per meter milimeter. Nah, kalau plafonnya sendiri itu 28 kali 2,5. Nah, mendapatkan nilai 70 kilo per meter, dan jadikan Newton itu Newton per milimeter. Nah, sedangkan partisinya itu 100 kali 2,5 itu 250 kilo per meter, sama dengan 2,5 Newton per milimeter. Nah, selanjutnya BS profilnya yaitu 36,7 kilo per meter, dijadikan Newton meter itu menjadi 0,367 Newton per milimeter. Nah, beban hidupnya sendiri 400 dikali 2,5 yaitu 1000 kilo per meter. Nah, jadikan Newton itu 10 Newton per milimeter. Nah, selanjutnya pada lanjutan konstruksi akibat plat dan berat sendiri, yaitu yang pertama tuh 5 GL kuadrat GL pangkat 4 dibagi 38,4 kali EI. Nah, jadinya 5,5 kali 7,2 tambah 0,367 dikali 6000 pangkat 4 dibagi 384 dikali 200.000 dikali 72110 kali 10 pangkat 4, jadinya 8,85 mm. Nah, akibat castingnya itu sendiri yaitu 5 G kali L pangkat 4 dibagi 384 kali E yaitu 5 kali 0,5 kali 6000 pangkat 4 dibagi 384 dikali 200.000 kali 7210 dikali 10 pangkat 4 yaitu 0,58 mm. Nah, total lanjutan selama konstruksi yaitu akibat plat ditambah akibat casting jadinya 9,43 mm setelah. Dan selanjutnya setelah plat beton mengeras, aksi komposit mulai bekerja sehingga momen inersianya bertambah menjadi ITR yang dapat dihitung sebagai berikut. Nah, BF dibagi N yaitu 225 dibagi 8 jadinya 28,125 cm. Nah, di sini gambarnya bisa dilihat sendiri. Nah, kalau Y-nya ini Y strip itu 3288,06 dibagi 3284,28, ya itu mendapat nilai 8,56 cm. Nah, selanjutnya lanjutan akibat beban mekanikal plafon dan partisi. Nah, yang pertama itu yang ini 5 GL sama dengan cara yang tadi, 5 kali G kali L pangkat 4 dibagi 384 kali I kali IN yaitu 5 kali 0,5 tambah 0,7 tambah 2,5 dikali 6000 pangkat 4 dibagi 384 dikali 200.000 dikali 200 29.378,61 kali 10 pangkat 4 itu mendapatkan nilai 1,06 mm. Nah, selanjutnya lanjutan akibat beban hidup, nah, yaitu 5 kali G kali L pangkat 4 yaitu 5 kali 10 kali 6000 pangkat 4 dibagi 384 dikali 200.000 dikali 29.378,6 kali 10 pangkat 4 itu mendapatkan 2,87. Untuk menghitung lanjutan jangka panjangnya akibat rangka lebar efektif per
beton direduksi 50% sehingga jadi BF dibagi 2N yaitu 225. 5 dibagi 2 kali 8 yaitu mendapatkan nilai 14,0625 cm. Nah ini berarti ininya yang lebarnya ini tuh mendapatkan 14,0625. Nah bisa dilihat gambarnya sendiri. Nah selanjutnya ini momennya ini. Nah ini yang pertama 2275,56 dibagi 215,53 itu mendapatkan nilai 10,56 cm. Nah itu bisa dilihat dari A kali Y nya ini mendapatkan nilai 2700 dibagi A nya ini sendiri. Nah lanjutan jangka panjang akibat rangka yaitu 5 kali GL dibagi 3844 kali E kali I TR yaitu 5 kali 0,5 tambah 0,7 tambah 2 setengah kali 6000 pangkat 4 dibagi 384 dikali 200.000 dikali 25.387,32 dikali 10 pangkat 4 yaitu mendapatkan nilai 1,23 mm. Nah lanjutannya itu saat ini itu pertama itu pada saat aksi komposit belum bekerja, yaitu yang pertama tadi lanjutan pelatihan berat sendiri ditambah becasting, nah jadinya 8,85 ditambah 0,58 jadinya 9,43. Nah selanjutnya lanjutan jangka pendek tambah hidup itu yaitu lanjutan pelatihan berat sendiri ditambah akibat beban mekanikal plafon dan partisi jadinya 8,85 ditambah 1,06 yaitu 9,91 mm. Nah, yaitu yang selanjutnya lanjutan jangka pendek dengan beban hidup yaitu dari akibat momen berat sendiri ditambah akibat beban mekanikal plafon dan partisi ditambah akibat beban hidup yaitu 8,85 tambah 1,06 tambah 2,87 sama dengan 12,78 mm. Nah, yang selanjutnya yaitu lanjutan jangka panjang beban hidup. Nah, lanjutnya apa tuh? Lanjutan jangka beban hidup tanpa beban hidup yaitu yang beban hidup sendiri, yang beban profil sendiri profil ditambah lanjutan jangka panjang akibat rangka yaitu 8,85 tambah 1,23 mendapatkan nilai 10,08 yaitu yang selanjutnya itu lanjutan jangka panjang dengan beban hidup itu berarti berat profil sendiri ditambah lanjutan akibat beban hidup ditambah lanjutan akibat beban mekanikal plafon dan partisi. Nah itu yaitu mendapatkan nilai 8,85 ditambah 2,87 tambah 1,23 yaitu mendapatkan nilai 12,95. Nah, selanjutnya contoh soal 12 itu konstruksi balok lantai yang digunakan bersama dengan dek baja gelombang atau compound deck dan beton membentuk suatu struktur komposit dan gelombang dari compound deck diletakkan tegak lurus balok panjang bentang balok adalah 10 meter dan jarak antar balok 3 meter dan tebal total part beton adalah 12 cm, mutu BC-nya 37, FJ-nya 20 MPa, berat partisi dan dek adalah 240 kg per meter persegi, beban hidup 250 kg per meter persegi dan beban partisinya 50 kg per meter persegi. Nah, dan perancang selama konstruksi dan beban hidup konstruksinya adalah 100 kg per meter persegi dan desain balok tersebut dihitung pada kebutuhan penghubung geser yang diperlukan. Data compound deck adalah sebagai berikut. Nah,
Tadi bisa kita lihat di informasi sebelumnya. Selanjutnya jawabannya yaitu pertama. Kita desain balok baja dulu. Nah, balok baja batu dan yaitu mental deknya 250 kali 3 dikali 720 kg. Jadi dapatnya 720 kg per meter. Nah, partisinya itu 50 kali 3. Nah, jadinya 50 kg per meter lari. Nah, selanjutnya beban hidupnya 250 dikali 3 itu 750 kg. Nah, Q-nya itu 1,2 Q tambah 1,6 KL itu yaitu 1,2 dikali 720 tambah 150 ditambah 1,6 dikali 750 yaitu mendapatkan nilai 2244 kg per meter. Nah, MU-nya itu 1/8 QU kali L kuadrat 1,8 dikali 224 kali 10 pangkat 2 yaitu 28.050 kg per kilogram meter. Nih, jadikan Newton yaitu 28.005 kali 10 pangkat 4 Newton per milimeter. Nah, jadi kita asumsikannya A 50 dan D nya 400. Nah, AS perlunya yaitu MU dibagi delta FY dalam kurung 2 bagi 2 D bagi 2 tambah T kurangi A bagi 2 sama dengan 28.050 kali 10 pangkat 4 bagi 0,85 dikali 240 dikali 200 tambah 120 kurangi 25 yaitu mendapat nilai 44.661 mm persegi. Nah, dijadikan cm itu 46,61 cm persegi. Nah, coba digunakan menggunakan profil baja 400 kali 200 kali 8 kali 13. Nah, AS-nya itu 84,12 cm persegi. Sebelum kita mengeras balok baja memikul yaitu pertama beban hidup pada saat konstruksi yaitu dengan cara 3 kali 100 yaitu 300 kg per meter. Beban matinya itu sendiri yaitu 3 kali 240 tambah 66 sama dengan 918 kg per meter. Nah, kalau sedangkan QU nya yaitu 1,2 dikali 1,9 dikali 1,6 dikali 300. Nah, jadinya 1581 kg per meter. Nah, MU nya yaitu QU kali L kuadrat yaitu QU dikali L nya itu berapa. Nah, dan di sini 1581,6 dikali 10 pangkat 2 yaitu 19.770 kg per kilometer dijadikan Newton per milimeter yaitu 19.770 kali 10 pangkat 4. Nah, karena WF 400 kali 200 kali 8 kali 13 masuk penampang kompak, maka MN-nya yaitu MN sama dengan MP. Nah, sama dengan ZX kali FY sama dengan 1285,95 dikali 110 pangkat 3 kali 240 yaitu 30.862.800 Newton per milimeter. Nah, MN-nya yaitu 0,9 dikali 308.628.000 yaitu mendapatkan nilai 277.765.200 Newton per milimeter. Nah, lebih besar dari MU. Nah, selanjutnya ini tuh beban menghitung lentur. Nah, beban menghitung lentur komposit yaitu plat beton mengeras, maka beban faktor yang harus dipakai atau yang dipikul balok komposit adalah QU 1,2 kali 3 kali 240 ditambah 50 tambah 66 ditambah 1,6 dikali 3 kali dalam kurung dikali 3 kali 250 dan tutup kurung sama dengan 2481,6 kg per meter. Nah, MU nya yaitu 1,8 QU kali L kuadrat sama dengan 1/8 dikali 24
2481,6 dikali 10 pangkat 2 yaitu mendapatkan nilai 31.020 kg per meter sama dengan yaitu jadikan Newton milimeter itu 31.020 kali 10 pangkat 4. Nah, lebar efektif pala beton diambil dari nilai terkecil antaranya BE yaitu 1/4 L sama dengan 1/4 kali 10 yaitu 2,5 mm. Nah, BE nya sama dengan PU yaitu 3 meter. Nah, sehingga lebar efektif diambil sebesar 2,5. Misalkan sumber netralnya plastis jauh dari plat beton, maka tinggi blok tegang pada balut beton adalah A sama dengan AS dikali FU dibagi 0,85 dikali FC aksen dikali BE. Nah, sama dengan 8.412 dikali 240 dibagi 0,85 dikali 20 kali 2.500. Nah, jadinya 247,5 mm. Nah, TC nya 4,75 mm kurang dari TC yaitu TC nya itu 70 mm karena A kurang dari TC berarti sumber netral plastis jatuh pada plat beton dan sesuai dengan asumsi semula. Nah, selanjutnya itu kuat lentur nominal balok komposit MN. Nah, yaitu AS dikali FI dikali dalam kurung D per D bagi 2 ditambah 1 ditambah T kurangi A bagi 2 dan tutup kurung yaitu mendapatkan nilai 8.412 dikali 240 dikali 200 ditambah 120 kurangi 47,5 bagi 2. Nah, mendapatkan nilai 5.598 juta 093.200.000 Newton per milimeter. Nah, kalau simplinya itu kali MN yaitu 0,85 dikali 598 juta 0,093.200 yaitu mendapatkan nilai 508.379.2220 Newton milimeter lebih dari MU nya. Nah, selanjutnya balok harus diperiksa terhadap geser. Nah, VU nya sama dengan 1/2 QU kali L yaitu 1/2 dikali 2481,6 kali 10 yaitu mendapatkan nilai 12.408 kg. Nah, dijadikan Newton yaitu 12.480. Nah, itu oke. Nah, kalau sigma Vn nya yaitu sigma kali 0,6 Fy kali H kali T yaitu 0,9 dikali 0,6 dikali 240 dikali 342 kali 8. Nah, dapatkan nilai 354.585,6 Newton lebih besar dari VU nya. Nah, H per TW yaitu 400 kurangi 2 dikali dalam kurung 13 tambah 6 yaitu dibagi 8 itu mendapatkan nilai 42,75 kurang dari 1100 dibagi akar FY yaitu mendapatkan nilai tadi itu kurang 42,1 itu 5 itu yaitu oke. Nah, yang ke C itu menghitung kebutuhan penghubung geser. Nah, penghubung geser yaitu karena kuat lentur balok komposit cukup besar dibandingkan momen lentur yang ditimbulkan akibat beban, maka akan lebih menguntungkan jika digunakan aksi komposit parsial. Terlebih dahulu dihitung jumlah penghubung geser yang diperlukan untuk menimbulkan aksi komposit penuh. Untuk aksi komposit penuh C sama dengan H sama dengan VH kali 0,8 sama dengan 0,85 kali F aksen C kali A kali BE sama dengan AS kali FY yaitu 201.201.888 Newton. Nah, gunakan strut 3/4 kurangi 10 cm yaitu
ASC yaitu 285 mm persegi setiap satu buah tiap penampangnya. Jadi satu penampang itu satu buah. Nah, selanjutnya faktor reduksi kekuatan stud atau RS. Nah, itu dalam kurung NT sama dengan 1, HS sama dengan 10 cm. Nah, kalau RS itu berarti 0,85 bagi akar NR dikali dalam kurung WR bagi HR dan dikali buka kurung HS bagi HR kurangi 1,0 dan kurang dari 10 yaitu 0,85 dibagi 1 dikali dalam kurung 200 bagi 50 terus dikali 100 bagi 50 kurangi 1,0 itu mendapatkan nilai 3,4 dan itu lebih besar dari 1. Ambil RS sama dengan 1 untuk F aksen C itu 20 MPa dan modulus elastis beton yaitu EC, modulus elastis betonnya yaitu EC sama dengan 0,041 dikali W pangkat 1,5 akar 1 akar F aksen yaitu 0,041 dikali 2400 akar 1,5 pangkat 1,5 akar dikali akar 20 yaitu mendapatkan nilai 21.550 MPa. Nah, kalau buat geser satu buah stud yaitu GN sama dengan 0,5 kali ASC terus dikali akar F aksen kali SC yaitu 0,5 kali 285 kali akar 20 kali 21.550 yaitu mendapatkan nilai 900 nilai 93.550 Newton. Nah, yaitu ini. Nah, selanjutnya AO yaitu sama dengan 285 kali 400 sama dengan 114.000 Newton lebih besar dari 93.550 Newton. Nah, jumlah stud yang diperlukan yaitu N sama dengan FH dibagi GN yaitu 2.01880 dibagi 93.550 yaitu mendapatkan nilai 21,58. Nah, 22 stud itu untuk setengah bentang. Berarti dalam setengah bentang itu ada studnya itu 22 buah. Nah, sehingga untuk keseluruhan bentang dibutuhkan 44 stud. Jadi satu bentangnya 44 stud untuk satu bentang yang akan digunakan dalam komposit penuh. Jika tiap dua gelombang dipasang satu buah stud, maka jarak antar stud adalah 2 kali 200 yaitu 400 mm. Sehingga jumlah stud yang dipakai adalah sebanyak 10.000 dibagi 400 terus ditambah 1 sama dengan 26 stud atau 13 buah stud setiap setengah bentang. Nah, GN-nya yaitu 13 kali 9350 sama dengan 121,650 Newton. Nah, karena AS kali FB-nya yaitu 8.412 dikali 240 mendapatkan nilai 201888801 Newton kurang dari sigma GN-nya. Maka dari bagian yang berada dalam tekan yaitu bisa dilihat dari gambar yang di bawah. Nah, keseimbangan yang akan terjadi yaitu sigma GN ditambah CF yaitu sama dengan T max kurangi CF 12.150 tambah CF yaitu 2018880 kurangi CF yaitu 2 kali CF yaitu 8021730 yaitu sama dengan CF nya 400.401.365 Newton. Nah, letak sumbu netralnya pasti hitung dari sebelah atas flange. Tekan adalah CF dibagi BF kali FY sama dengan 401.365 bagi 200 kali 240 yaitu mendapatkan 58,36 mm. Nah, kurang TF yaitu 13 mm. Maka dari hitung tersebut dapat dikatakan bahwa sumber netral pasti jatuh pada flange tekan.
Nah, kita bisa lihat pada tabel WF-nya itu. Nah, selanjutnya kita akan menghitung Y-nya itu jadi 1020,59 dibagi 67,4 sama dengan 15,14 cm. Nah, besar A dihitung dari persamaan dari A sama dengan sigma GN dibagi 0,85 dikali F aksen dikali BE. Nah, sama dengan 1216150 dibagi 0,85 dikali 20 kali 2500, yaitu mendapatkan nilai 28,6 mm. Nah, selanjutnya tentukan nilai momen inersial terhadap garis kerja TS, yaitu sigma GN sama dengan N1, yaitu sigma GN dikali D kurangi 151,4 tambah TS min 2/2, yaitu CF sama dengan MN2, yaitu C1 dikali dalam kurung D kurangi 151,4 4,118, itu 41365 dikali 4400 kurangi 151,4 kurangi 4,118, yaitu 96423,927,6 Newton milimeter. Nah, Mn sama dengan Mn1 ditambah Mn2, yaitu 5272999,19 Newton milimeter. Nah, kalau ini delta B kali Mn, yaitu 0,85 dikali 5272999,19, yaitu mendapatkan nilai 44823,1 Newton per milimeter, yaitu dijadikan ton, yaitu 4,82 ton per ton meter, dan kurang dari MU nya, yaitu MU nya 31,02 ton meter itu sendiri. Nah, jadi dapat dipasang 26 buah stud 3/4 kurangi 10 cm dengan jarak 400 mm tiap dua gelombang dek baja. Nah, yang KD yaitu menghitung kontrol lanjutan sebelum beton mengeras, yaitu KD 3240, yaitu 918 kg per meter, itu jadikan 9,18. Delta satunya yaitu 5,981 dikali 100.000 pangkat 4 dibagi 384 kali 200.000 kali 200.000 dari dikali 23700 kali 10 pangkat 2 sama dengan 25,22 mm. Nah, selanjutnya lanjutan akibat beban hidup sama konstruksi, yaitu L. Nah, ini bisa dilihat gambarnya itu. Selanjutnya ini, dan ini lanjutan yang terjadi akibat hidup. Nah, itu bisa dilihat pada gambar. Nah, Y-nya itu 3031,9 bagi 181,28 sama dengan 16,72 cm. I F aksen sama dengan IS ditambah ITR aksen dikurangi IS dikali akar delta GN dibagi CF, yaitu mendapatkan nilai 23.700 ditambah 60.717,4 dikurangi 23.700 dikali akar 12,16150 dibagi 200,18880, itu mendapatkan nilai 52429,2 cm pangkat 4. Nah, yang delta yang A5 nya itu 5,1,5 dikali 100.000 pangkat 4 dibagi 384 dikali 200.000 kali 52429,2 kali 10 pangkat 4 1,86 mm. Dan selanjutnya itu lanjutan totalnya yang terjadi ada yang pertama ditambah delta pertama tambah delta 3 tambah delta 5 sama dengan 25,22 tambah 7,96
tambah 1,86 yaitu mendapatkan nilai 35,04 mm, yaitu kurang dari 41,6 mm. Nah, dan sekian dari presentasi dua contoh soal yang tadi. Terima kasih.